Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Dasutari. Oke, kali ini aku mau cerita ke teman-teman, nge-share ke teman-teman tentang betapa perjalanan Riyadhus Shalawat itu adalah perjalanan yang sangat mengubah hidupku. Ini aku juga kebetulan mau berangkat ngajar ya. Jadi kita bisa sekalian cerita-cerita sambil aku jalan. Yang jelas untuk bisa ada di tahap yang sekarang itu bukan sesuatu yang instan, bukan yang cuman setahun 2 tahun, tapi itu udah proses ya. Ini cerita dari perjalanan Riyadhus Shalawat ya. Itu sejak 2016 aku udah sering bilang ke kalian. Jadi sampai sekarang itu udah sekitar 8 tahun. Dan ya selama 8 tahun itu ada proses menanam, ada proses memanen gitu teman-teman. Dan ada satu hal yang paling aku notice banget dari perjalanan Riyadhus Shalawat yang sudah aku jalanin sampai bisa ada di tahap yang sekarang, yaitu adanya proses benar-benar bahagia, menerima, menikmati apa yang Allah kasih saat ini gitu. Aku udah sering bilang kalau aku tuh sampai sekarang itu jadi guru di sebuah sekolah swasta Islam di desa. Bukan PNS ya, aku bukan ASN, bukan P3K juga. Dan awal-awal berkarir itu benar-benar kayak struggle masalah finansial. Tapi saat kita menerima dan menikmati, nah disitulah keajaiban itu mulai menumbuhkan benihnya gitu. Lalu aku juga sempat ada fase dimana kayak menyangkal, kemudian mungkin kalian pernah mengalami kayak kenapa sih hidupku kayak gini, kenapa aku nggak kayak orang lain, hidupnya mulus, berjalan lancar. Atau juga kadang kita ngebandingin sama orang yang mungkin mereka itu nggak ada nilai atau nggak melakukan amalan, nggak ngelakuin ibadah ataupun apa gitu ya, yang tapi kita ngelihat mereka kayak lancar-lancar aja hidupnya, sukses, karirnya bagus, finansialnya oke gitu. Aku sempat ada di fase kayak gitu, dan itu adalah sesuatu kesalahan ya teman-teman. Kalau kita itu nggak menikmati hidup kita sendiri, nggak menerima apa yang ada, dan malah sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain gitu. Udahnya kita masih struggle, terus juga kita malah ngelihatnya tuh keluar gitu, ngelihat kebahagiaan orang lain terus, sampai ada timbul perasaan yang ya iri ataupun juga merasa hidup tidak adil gitu. Nah, tapi saat kita udah mulai menerima ya, jadi penerimaan itu penting sih. Makanya aku suka banget kata-katanya Cak Nun. Kita tuh jangan cuman menuntut ridho dari Allah, tapi kita juga harus bisa menerima, kita juga harus ridho juga dengan ketentuan yang Allah berikan gitu. Mau dijadikan jagung, dijadikan kedelai, kita benar-benar menikmati gitu, bahwa kita memang dijadikan seperti itu. Apalagi dulu tuh aku sempet kayak ngerasa jumawa gitu ya teman-teman. Kayak aku tuh seharusnya bisa ngajar di sekolah yang bagus, sekolah favorit, sekolah di kota gitu ya, dengan bekal yang ada gitu. Itu sempet kayak gitu. Jadi pas ditempatin dapat sekolah yang notabene sekolah kecil dan juga sebenarnya nggak sesuai sama jurusanku, ngajar anak SD gitu ya, itu sempet kayak kenapa sih kayak gini, sedangkan teman-temanku yang lain begini-begini gitu. Itu sekali lagi adalah ya proses menuju kedewasaan juga waktu baru awal-awal lulus. Tapi setelah mulai melihat ya lebih jernih bahwa oke, Allah itu saat ini menempatkan kamu di sebuah sekolah kecil, kamu seharusnya bisa melihat gitu, melihat energi di sekolah itu, melihat peluang, melihat
kesempatan, melihat rezeki, ya. Jadi udah diubah gitu teman-teman. Udah nggak ngelihat di luar diriku lagi, nggak ngelihat teman-temanku yang lain, nggak ngelihat, pokoknya lebih sadar diri, menyadari dan menerima apa yang Allah berikan saat ini gitu. Dan itulah yang mulai gitu ya, mulai perjalanan keajaiban yang nggak pernah aku duga sebelumnya. Nah itu semuanya muncul saat aku ngajar di sekolah yang kecil ini. Jadi selain kita emang berdoa, selain kita memang minta ke Allah sungguh-sungguh, entah lewat amalan sholawat atau lewat amalan-amalan ibadah yang lain, sholat tahajud ataupun puasa sunnah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah di samping itu kita tuh juga harus benar-benar menerima dan juga menikmati apa yang ada di depan kita gitu teman-teman, apa yang Allah berikan saat ini gitu. Kita benar-benar ngelihat diri kita, fokus ke hidup kita, lempeng, nggak tolah-toleh atau nggak terlalu ngelihat keadaan orang lain gitu ya. Ya kita ngelihat orang lain ya cukup dijadikan motivasi mungkin, atau kayak oke, mereka udah ini, jadi cuman kayak sightseeing gitu loh, cuman sekilas doang dilihatnya, bukan dibaperin. Jadi saat kita udah lempeng sama hidup kita sendiri, nah disitulah aku yakin kalian akan mulai menemukan bibit-bibit keajaiban gitu. Karena ya ini hubungannya sama loa ya. Sekali lagi, you attract what you are. Kalau kita itu menarik apa yang benar-benar sesuai dengan cerminan diri kita sendiri gitu. Cerminan yang ada di dalam hati, pikiran, perasaan, jiwa kita, spirit kita, energi kita. Jadi memang sekali lagi nggak instan, tapi benar-benar enjoy in the process gitu. Karena biasanya bagian yang ini tuh jarang banget orang itu mau melihat gitu, mau menghayati bagian yang ini. Jadi kebanyakan ya langsung lihat keajaibannya, hasil akhirnya gitu. Tapi kalau aku sendiri ya sangat menekankan buat teman-teman untuk benar-benar menikmati proses, enjoy the process gitu. Karena kalau kita udah benar-benar enjoy dan fokus pada proses kita, ya sekali lagi itulah awal mula dari keajaiban itu akan hadir. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Mohon maaf ya, ini aku sambil nyetir dan ini masih baru 1/4 perjalanan menuju ke tempat aku ngajar. Jadi emang cukup jauh teman-teman. Nah ya pas proses perjalanan kayak gini tuh, itu bener-bener dulu kayak dijadiin kesempatan, kan setengah jam ya perjalanannya. Jadi itu dijadiin kesempatan untuk baca ya kayak sholawat munjiat, terus juga bermunajat ke Allah, curhat ke Allah gitu. Jadi ya ini juga bagian dari menikmati proses waktu perjalanan ke tempat aku ngajar sih, kayak gitu teman-teman ya. Sampai sekarang juga banyak hal yang bisa dihayati, direnungkan, ditadaburi waktu aku berangkat ngajar. Oke, segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat menikmati proses, selamat bahagia dalam proses, bisa lebih melihat ke dalam diri, bukan fokus keluar diri kita. Dan ya, semoga keajaiban bisa segera menghampiri hidup kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.